pertama ini udah rampung, baik yang dari Facebook maupun yang hadir di ruangan Zoom ini. Oke, Pak Jarod, thank you so much. Bisa lanjut ke materi yang berikutnya, Pak. Oke, lanjut saja, hajar. Ya, selamat malam. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Rahasia pasangan tangguh pada era-era seperti ini, ya. Kita tahu bahwa era COVID ini membuat banyak industri, retail terutama harus tutup, dan ada yang pasang di sosmed, kasihan Bang Ojol sepi, saking sepinya bisa tidur di tengah jalan. Tapi jangan lupa, Bang Ojol ini hanyalah puncak gunung es yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, ada pedagang kaki lima, mungkin nggak punya gadget, sehingga nggak bisa broadcast keadaannya, ada mungkin pedagang oleh-oleh, warung di kafe, dan sebagainya, yang pasti semuanya kena masalah. Kasihan Bang Ojol, menurut saya hanya puncak dari gunung es saja. Nah, sikap kita menghadapi resesi yang tidak tahu kapan akan berhenti. Kita ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan segera berhenti. Tapi kan ada yang bilang kan perkiraan Indonesia ini COVID-nya berhenti akhir tahun. Tapi COVID-nya akhir tahun, dampak ekonominya bisa 3 tahun. Indonesia kalau sekarang saya perhatikan 5 hari terakhir aja. 5 hari terakhir di Indonesia, maka penambahan kasusnya antara 800 sampai 1000. Dan sekarang mencapai 38.000. Kalau data ini ada di Eropa, mungkin saatnya lockdown. Sedangkan kita justru saatnya pelonggaran PSBB. Saya tidak tahu apakah Indonesia akan mengambil kebijakan herd immunity, yang akhirnya diserahkan kepada alam. Makanya benar-benar kita harus sehat, ya, karena yang di luar yang kena kasus bertambah banyak, satu hari 1000-an, sementara mal mulai akan dibuka, sekolah akan mulai berjalan. Saya tadi tapping karena ada gereja yang minta minggu khotbah besok, tak kasih rekaman nggak mau, gitu ya. Udah, tadi saya ke Citra Garden sana, gitu ya, untuk rekaman di studionya gereja di sana. Lewat pasar, lewat mana-mana, ramenya minta ampun. Kayak nggak ada apa-apa. Itu membuat saya makin sadar bahwa, wow, ini bisa-bisa jangka panjang. Kalau ini jangka panjang, kita harus punya stamina. Dan staminanya terutama dalam hal ekonomi. Ya, karena yang rame itu tadi pagi lihat di jalan itu ya rame di jalan gitu, bisnisnya belum tentu rame. Maka kita harus menyiapkan otak kita, menyiapkan kehidupan ini. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibrani 13, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita mencukupkan dengan yang ada, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Kalau kita tidak mencukupkan, ya logikanya Tuhan membiarkan, Tuhan meninggalkan. Maka kita perlu belajar dengan yang namanya mencukupkan diri. Berapapun kalau dicukupkan cukup. Ketika krisis ini mulai datang, saya mulai ajak istri rapat. Ya, karena akhir tahun lalu, saya barusan menutup perusahaan saya yang namanya Iva Dasyat. Saya punya beberapa usaha, ada animasi, itu kecil-kecilan, ada sekolah yang dipegang istri saya, yaitu sebenarnya malah tadinya semi sosial gitu ya, buat uang saku istri saya. Lalu saya punya Iva Dasyat, MLM dengan 500.000 member, stokis di 230 kabupaten, pegawai kami hampir 300 orang, kantor kami di BSD 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter per lantainya, halaman kantor kami 2 hektar. Dan itulah yang tutup akhir tahun lalu, kami bangkrut karena digital. Dari MLM yang tidak kuat bersaing dengan platform digital. Kami ikut buka platform digital online dan tidak kuat bersaing dengan Alibaba, Lazada, Mall Matahari yang modalnya triliunan. Maka ternyata uang 100 miliar yang saya pikir banyak, dalam 2 tahun habis. Saldo 0.
Sampai akhirnya kami punya jatah di bank kan, ada agunan sehingga bisa minus sampai sekian puluh miliar, yang minus itu kami tembus pentok. Dan akhirnya kami harus memberikan pesangon kepada hampir 300 orang, itu pun puluhan miliar, sehingga cerita kami harus jual beberapa aset untuk bisa menutup semua tanggung jawab. Nah, jadi usaha saya yang paling utama tutup akhir tahun lalu. Sehingga akhirnya hanya tinggal malah yang happy holy kid yang istri saya pegang. Lalu sekolah diliburkan. Saya mulai mikir nih, kalau sekolah libur, orang tua bayar SPP nggak nih? Untung nggak jadi libur, tapi belajar di rumah. Wah, itu istilah yang lebih baik. Belajar di rumah loh ya, bukan libur, tetap bayar gitu ya. Tapi saya sempat berpikir, cara mengatasi masalah, menghadapi masalah itu harus berpikir, kemungkinan terjelek itu apa? Ya. Waktu saya awal Maret kena gejala COVID, ya saya nggak tes, karena saya takut sama dokter, takut sama suntik, takut ke rumah sakit, jadi nggak tes. Ya cuma demam, batuk, demamnya tinggi sekali, dikompres pakai es batu, kepalanya belum dingin, dada perut kasih es batu juga, selama 5 hari demam. Saya mulai cari makan yang saya sukai, itu tongseng, orang Jawa makan tongseng, lah kok nggak ada rasanya. saya udah mulai takut. Lalu saya pikir, terjelek apa ya? Ya mati udah. Lalu saya bilang, Tuhan kalau saya mati, istri saya jadi janda, ya tapi dia hiduplah, punya rumah, ada happy holy kid sekolahan, anak saya udah lulus kuliah. Jadi begitu saya siap mati, saya nggak takut mati. Ya dan akhirnya nggak jadi mati. Jadi kalau mau menghadapi masalah, bayangkan apa yang terburuk. Nah, ini mungkin saya nggak bicara soal sakit ya, ekonomi. Saya mulai mikir nih, usaha saya sudah tutup, tinggal sekolah ini, kalau sekolah ini orang tuanya murid sekolahnya diliburkan pada nggak bayar SPP, gimana nih? Maka saya bilang sama istri, kita rapat. Duit di kamu ada berapa? Duit di saya ada berapa? Oh, sekian. Oke. Kebutuhan bulanan kamu tuh yang untuk guru-guru, pegawai, pembantu berapa sih? Sekian. Kita baru mikir, ternyata nafas kita nggak lebih 3 bulan. Kalau dulu, waktu saya masih punya IPA dahsyat, udah, itu mau 3 tahun tidak bekerja, income 1 bulan bisa hidup 3-4 tahun, saudara. Itu kami sedang berkelimpahan luar biasa, 2009 sampai 2016-17. Tapi ketika usaha yang luar biasa itu tutup, ternyata nafas kami, saldo kami itu nggak cukup untuk, kalau ini krisis berkepanjangan, nafas kami hanya 3 bulan. Maka saya bilang, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita perpanjang nafas. Gimana caranya memperpanjang nafas? Maka hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Maka kita harus hidup nggak pakai gengsi. Ya, hidup ini murah kok. Kalau saya ngalami betul yang namanya hidup ini murah, karena saya berpuluh-puluh tahun jadi orang miskin. Waktu saya kecil gitu, saya bilang, Bu, aku pengen nasi goreng, Bu, pakai ikan asin ya, Bu, ya, gitu. Ibu saya tuh, kan kami biasanya makan tiwul. Ya, tiwul tuh jagung, singkong, begitu-begitu dicampur-campur, ya diambil tepung dari singkong. Tapi kalau saya pengen banget, pengen nasi, nah ibu saya beli beras gitu. Tapi beli berasnya itu yang sudah hancur, namanya menir. Ya. Jadi menir itu beras yang udah hancur, itu harganya bisa 1/5, 1/4 dari beras yang utuh. Jadi saya bilang sama ibu saya, Bu, kok berasnya hancur toh, Bu? Lale, menir ini namanya nasi goreng hemat energi, nak. Kamu nggak usah mengunyah. Ini berasnya sudah hancur, tapi isinya sama, ya. Ini paket murah. Lah ikan asinnya mana, Bu? Ya ibu juga beli yang sudah hancur. Jadi beli ikan asin yang sudah hancur itu harganya murah. Ya penting kan rasanya ada, gitu kan. Itu 3-4 kali ibu saya beli ikan asin yang hancur, yang kelima malah yang jual kasihan, jadi udah disediain dibungkus ini, Bu, gitu. Saya ini berpuluh-puluh tahun jadi orang miskin, jadi ngalami yang namanya hidup sederhana. Nah, di tengah resesi seperti ini, saya berharap ya, puji Tuhan kalau Anda tidak terkena dampak. Tapi seandainya terkena dampak, maka mungkin ada baiknya kita mulai siap-siap untuk hidup di bawah level yang selama ini. Jadi kita menurunkan gaya hidup kita. Kalau tadinya kita minum kopi yang 1 gelas 25.000, 50.000, bahkan mungkin yang selera tinggi yang 100.000, kenapa nggak yang 2.000 aja? Pasti bisa, saudara. Jadi Anda beli kopi asli, kopi tubruk yang dari Gayo, dari Aceh, dari Bali, dari Toraja, kopi bubuk asli itu paling 1 bungkus cuma 70.000. Itu bisa untuk 15 gelas.
Ya. Wah, nggak keren dong Pak. Ya beli aja gelas Starbucks, diisi tubruk gitu kan. Kerennya dapat, harganya murah. Gitu. Jadi hidup ini murah, saudara. Betul murah. Murah bener, hidup ini murah. Saya dulu waktu bisnis lagi hebat-hebatnya, ya. Istri saya itu bilang begini, kamu tuh pengusaha, kamu hamba Tuhan, ya. Kantornya aja besar begitu, ya. Beli nih batik gitu ya. Tak lihat tuh batiknya yang ditunjukin sama istri saya di mall gitu ya. Wih, 4 juta saudara. Kenapa? Batiknya sutra. Waduh, satu baju 4 juta. Berarti kalau beli 10 biji berapa nih 40 juta ya? Sebenarnya kebayar juga saudara, 40 juta. Perpuluhannya lebih daripada itu. Tapi saya pikir aduh kemahalan ya. Saya pikir baju kok 4 juta itu enggak gitu ya. Saya 2 juta itu saya bawa ke Tanah Abang, ya. Dapat 1 losin. Contohnya mana Pak Jarod? Ini. Jadi hidup ini murah saudara. Yang mahal itu gengsinya. Dan dengan baju yang losinan itu saya tuh berani itu kemarin waktu itu dipanggil sama Mary Riana muncul di Metro TV gitu ya. Saya pakai baju murah, sepatu murah, sedang apa ya, itu ya lolos aja itu tuh kenapa? Karena mereka kan mau panggil saya bukan karena baju saya gitu. Saya yakin aja gitu. Mungkin karena mereka dengar kali ya Pak Jarod ini pengusaha sukses. Jadi untungnya orang kaya itu pakai baju murah dikira baju mahal. Orang miskin pakai baju mahal dikira palsu. Ini Bu Indri pakai mutiara palsu pasti semuanya mengira asli, saudara ya kan? Orang diberkati ya gitu. Makanya Bu Indri beli mutiara itu yang palsu aja Bu. Orang pasti ngira asli semuanya Bu. Coba Anda orang miskin pakai mutiara mahal-mahal, ya dikira palsu. Nasib, saudara ya. Nah, maksud saya nih kita nih perlu menurunkan hidup ini sederhana. Kenapa? Kita berjaga-jaga seandainya resesi ini panjang, ya. Maka kita perlu langkah seperti itu. Bagian kita belajar mencukupkan dengan yang ada, Tuhan memberikan kekuatan. Kan Ibrani tadi berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada, maka aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Bagian kita mencukupkan dengan yang ada. Berapapun kalau dicukupkan cukup. Ya kita 1 tahun 300 juta enggak cukup, ya. Sepatunya 30 juta, bajunya 40 juta. Gimana kalau kita turunkan standar kita? Pasti bisa. Ya, hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Kalau gengsinya disalib, udah mati. Ya, yang hidup tinggal Tuhan Yesus yang dalam kita, maka hidup ini akan murah sekali. COVID-nya masih berputar, buminya apalagi. Ini bagi saya harapan sebenarnya ketika bumi masih terus berputar. Apa harapannya? Amsal berkata bahwa orang yang rajin menjadi kaya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, hari-hari ini kita hidup dalam masa yang susah, tapi menurut saya bagi orang yang rajin dan rendah hati. Rendah hati itu sampai mau melakukan apa saja. Supaya ketika ada apa saja yang dilakukan, ketika COVID nanti berhenti, maka itu akan menjadi yang diberkati Tuhan. Oke, saya masih berdoa ya. Terus sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu tidak terkena dampak secara nyata. Tapi mungkin saya akan berbicara pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang misalnya sampai kena PHK. Tadinya manajer, sekarang nggak punya pekerjaan. Tadinya supervisor, nggak punya pekerjaan. Anda harus cukup rendah hati untuk mau melakukan apa saja. Saya kasih contoh yang praktis untuk melakukan apa saja. Tadi saya katakan bahwa orang rajin akan diberkati, lalu tidak semua orang sebenarnya rajin, ya, dan mau melakukan apa saja. Contohnya, dunia ini kan terus berputar. Maka selama dunia berputar, manusia tetap makan, mulutnya tetap mengunyah, maka kebutuhan pokok adalah pasti bisa dijual. Nggak mungkin omsetnya turun. Kebutuhan pokok. Kebutuhan makan, mungkin kalau bagi ekonominya yang menengah ke atas, mereka masih beli camilan. Kalau yang menengah ke bawah, ya mereka betul-betul hanya beli kebutuhan pokok.
Yang pasti juga sabun tetap dibeli, tapi mungkin kalau ini berlangsung terus krisisnya sampai setahun 2 tahun, ada kemungkinan berapa bulan ke depan beberapa level ekonomi tertentu sudah tidak bisa beli sabun bermerek. Maka itulah saatnya industri rumah tangga, sabun tanpa merek, sabun cair, sabun liter, mungkin akan hidup. Jadi maksud saya begini, dalam kondisi seperti ini, maka setiap keluarga harus survive. Inilah saatnya segala sesuatu itu berpusat pada keluarga. Gereja mula-mula itu ibadahnya di rumah-rumah. Lalu gereja berkembang menjadi seperti entertain business, lightingnya bagus, gedungnya bagus, cari pendeta lucu, artis terkenal, yang datang banyak. Corona datang, membuat gereja kembali pada gereja mula-mula, beribadah di rumah-rumah. Jadi sebelumnya ini kita tidak normal. Corona datang menormalkan gereja, memperkuat gereja rumah-rumah. Tadinya kita ini gila kerja, nggak pernah pulang ke rumah. Corona datang, akhirnya bapak-bapak di rumah. Jadi mungkin ada sisi baiknya menormalkan keadaan. Tadinya ini banyak konglomerasi usaha, maafkan saya kepada para konglomerat, tapi mungkin ada ketidakadilan ekonomi. Tapi lewat corona ini, maka industri rumah akan hidup. Skala mikro, kecil-kecil akan hidup. Maka bagaimana pemberdayaan jemaat, bagaimana setiap keluarga yang rajin, yang malas mati. Tapi yang rajin akan hidup, asal mau apa saja. Mungkin saatnya saat ini yang selama ini bapaknya jadi manajer kena PHK, ibunya selama ini nggak diberdayakan, ternyata bisa bikin cakwe, bisa bikin bika ambon, bisa bikin nasi pecel, bisa bikin getuk, apapun yang bisa dibuat, ditawarkan. Nggak usah mikir bikin platform menjual secara digital, platform getuk, nggak usah saudara ya. Pakai Instagram dan WhatsApp aja, jual ke komunitas. Skalanya sekali lagi skala mikro. Tapi untuk itu saya yakin kalau mau hidup, satu keluarga pasti bisa hidup dengan usaha skala mikro. Setahun, 2 tahun selama masa pandemi, sampai kita expert getuk, yang satu expert sabun, yang satu expert jadi pembicara, satu expert keluarga, satu expert nulis buku, pada bidang masing-masing yang memang potensinya yang ada di dalam dirinya. Karena sekarang ini kita hanya bisa bekerja dengan apa yang ada di dalam kita. Yang di luar kita perusahaan tutup, yang di luar kita jaringan nggak ada lagi, maka yang di dalam. Nah, tapi harus mau melakukan apa saja. Contoh, ibunya mungkin bikin usaha tempe, bikin usaha masakan. Bapaknya gengsi dong mau nganter, wong dia ini dulu manajer kok sekarang nganter-nganter makanan. Udah Pak, anterlah Pak ke tetangga. Ini deket kok satu komplek. Ini skala industri rumahan. Akhirnya Bapak sang bekas manajer yang kena PHK itu nganter anteran pesanan. Ini istrinya jual ke teman-teman arisannya, bapaknya nganter. Wih, begitu bapaknya yang nganter, tahu nggak yang terima makanan? Yang terima makanan malu loh. Wih, bapak sendiri yang nganter. Aduh, sampai saya malu. Itu karena malu beli tambahan lagi. Ya kan? Tapi yang menarik bukan beli lagi, saudara ya. Begitu bapaknya pulang, ibunya panggil suaminya. Pak, kamu tuh kan supervisor kena PHK. Kok kamu tuh gengsi? Lah sebelah aja Pak manajer nganter makanan. Sikap itu menular. Sikap itu menular. Orang yang rajin, optimis, antusias. Ini sikap akan ditularkan. Industri rumah akan bangkit. Ekonomi mikro akan bangkit. Secara real dan praktis, ekonomi keluarga bangkit. Nah, apa harapan saya? Ada harapannya. Yang saya dapatkan, pengertian yang saya dapatkan. Dari ekonomi mikro ini, kenapa hidup? Tapi harapannya adalah, Pak, kalau semuanya melakukan kan, kalau semuanya melakukan, nggak mungkin melakukan yang sama. Karena tidak semua orang itu punya potensi yang sama, bakat yang sama. Tapi yang satu punya usaha bikin sayur, yang satu saya aja kadang ditawari orang tadinya nggak pengen, Pak Jarod mau beli durian nggak gitu. Waduh, ini kasihan juga nih jemaat. Dan memang juga lagi ya memang doyan durian juga sih. Tapi saya diabetes, tapi saya ingat dokter bilang ya 1 hari 1 nggak apa-apa lah. Durian itu banyak metilfolatnya untuk proses methylation. Wah sudah, wah jadi Anda untuk hanya butuh rajin. Jual durian tidak perlu punya durian, orang lain punya durian, kita yang jualan. Jadi cuma ngambil dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan sekarang ini semangat membantu itu luar biasa. Di berbagai gereja saya menjumpai orang-orang yang misalnya, wih Instagramnya followernya 100.000, 50.000. Wah dulu
Pak titip satu gambar ini, 2 juta. Kalau video singkat 5 juta. Sekarang ini banyak orang-orang itu mau gratis. Ya, saya pun juga kalau itu jemaat teman tetangga, Pak tolong Pak diposting di tempatnya Bapak. Oke, sini mana captionnya? Tak tempel. Saudara ya. Kenapa? Ini semangat berbagi lagi justru timbul. Ada hal yang baik yang muncul gara-gara corona satu ini, saudara ya. Industri rumah tangga, ekonomi rumah tangga. Nah, bagian kita, Ibrani tadi, mencukupkan yang ada. Bagian Tuhan memberi kekuatan. Mazmur pasal 1, bagian kita rajin. Bagian Tuhan memberkati. Kita lanjutkan satu poin lagi sebelum tanya jawab. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rakel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel. Yakub bekerja 7 tahun, nggak dapat gaji, nggak dapat komisi, nggak dapat saham, cuma dikasih makan. Ini akan sama dengan kita mungkin. Kalau karena sesuatu terjadi, kita harus bekerja hanya cukup untuk makan. Nggak bisa nabung, nggak bisa apa-apa. Dan Yakub punya masa 7 tahun itu kerja hanya cukup untuk makan. Maka kalau saudara usaha lagi dari bawah, usaha kecil-kecilan, industri rumah tangga hanya cukup untuk makan. Jalani dengan antusias, jalani dengan rajin. Kenapa? Mazmur 1 berkata tadi, apa saja yang diperbuatnya Tuhan bikin berhasil. Tuhan bisa membuat berhasil dari pekerjaan apa saja. Industri apa saja, Tuhan bisa bikin berhasil. Nah, kita lanjutkan dulu contohnya Yakub. Yakub bekerja 7 tahun, rasanya beberapa hari karena semangatnya, karena cinta. Cinta membuat orang bekerja 7 tahun, rasanya beberapa hari. Cinta membuat orang bergairah bekerja. Sampai akhirnya 14 tahun. Yakub bekerja pada pamannya bernama Laban. Dan tahun yang ke-15, Yakub diberkati luar biasa. Saya anggap begini. Saya anggap yang panjang dah, 2-3 tahun ini krisis. Virusnya mungkin berhenti 1 tahun, dampak ekonominya 2-3-4 tahun. Kalau kita tekun dengan industri rumah tangga, saat ekonominya normal, keadaannya normal, itulah kairos Tuhan. Kita sudah expert selama 1-2 tahun, apalagi zaman sekarang milenial. Anak-anak belajar segala sesuatu dengan cepat sekali. Mungkin kairos Tuhan nggak butuh 7 tahun. Tapi yang jelas begitu ekonominya pulih, setiap kita sudah punya industri rumah tangga yang siap dilipat gandakan. Bahkan mungkin tidak nunggu ekonominya pulih. Saya sekarang ini bertemu dengan saudara sepupu saya, ya, dia panggil saya Tulang, karena ini sepupu saya ini Jawa, menikah dengan orang Batak. Jadi dia punya anak, ponakan saya manggil saya Tulang gitu. Ya kan? Wah, ini saya jualan sambel gitu, lagi coba-coba. Gitu. Udah, ada fotonya nggak? Ada videonya? Emang kenapa? Tak posting di Instagramku. Kamu bisa kirim ke luar Jawa nggak? Atau ke Kelapa Gading? Wah, nggak bisa Tulang, ini cuma yang deket-deket aja. Ya udah, nanti aku bikin captionnya hanya untuk daerah di sekitar tinggal kamu ya, gitu. Habis diposting, besoknya dia cerita, Tulang, dapat order 50 paket, puji Tuhan. Gitu. Wah, setiap hari dia WA saya, wih, booming. Waduh, sekarang ini baru 2 minggu, itu kalau WA ketawa-ketawa, aduh Tulang, ini kayaknya PSBB lebih baik daripada dulu, dagang sekarang lebih rame bagi yang rajin, bagi yang males ya susah ya. Kalau saya khotbah aja lebih rame sekarang. Setiap hari nggak ada yang kosong, saudara. Setiap hari Zoom terus, saudara. Aduh, hari Minggu itu bisa 5-6 gereja, saudara. Waktu zaman dulu mana bisa, saudara. Kemarin hari Minggu itu paginya di Perth, Australia, saudara. Jam 7. Jam 8-nya Surabaya. Jam 12-nya di Jakarta. Malamnya di Medan. Di mana lagi dalam satu hari bisa 3 berdua, saudara. Ini kalau terus-terusan begini mungkin saya ini khotbah 1 hari bisa 5 kali. Ini tadi pagi udah tadi siang udah 1 sesi, saudara. Jadi waduh, memang bagi yang rajin ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi kitanya harus rajin. Ya, kita harus rajin dan punya sesuatu. Kalau kita tidak punya sesuatu ya apa yang mau dibagi?
Karena itu kita belajar untuk mau mengerjakan apa saja, karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kairos Tuhan tiba, maka bagian kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Bagian Tuhan apa dong? Memberkati dan berlipat gandaan. Saya yakin dengan rajin, dengan tidak gengsi, dengan cinta, itu akan membuat pasangan, tim kerja, kongsi, apapun, kita akan kuat menghadapi krisis ini. Yang nggak kuat itu kan kalau kita nggak sanggup hidup yang selama ini kita di level tinggi. Kita biasa makan, minum, baju yang mahal-mahal, tiba-tiba murah, kan mukanya ditaruh di mana, Pak? Ya taruh di situ aja lah, tutupi aja mukanya pakai helm. Coba kalau kita, ya mari kita belajar untuk hidup apa adanya. Ya, kita masuk lagi ke tanya jawab. Ya, di kolom komentar Pak Jarod sudah ada 2 pertanyaan di situ. Pertanyaan terakhir, 2 terakhir. Oke, ya. Pak Jarod, saya pernah melihat 2 fenomena yang berbeda. Ada orang yang hidupnya diawali dengan serba kekurangan, itu dia saya. Ya. Dan saat ini berkelimpahan, amin, saya lagi. Namun tidak merasa takut kehilangan, pasti, karena dulunya nggak punya apa-apa. Di sisi lain ada yang awalnya serba kekurangan, dan saat ini berkelimpahan, namun sangat takut kehilangan. Wah, ini perlu ketemu saya. Dan tidak merasa puas, wes. Apa yang membedakan kedua orang ini? Yang satu pasti saya itu. Ya, yang satu sama-sama awalnya kekurangan, ketika kelimpahan, dia takut kehilangan, takut balik kayak dulu lagi. Bahkan ada yang dulunya kekurangan, begitu kaya pelitnya minta ampun, takut kehilangan, takut balik miskin. Apa yang membedakan? Ada pengalaman nggak? Kalau saya pengalamannya justru ketika kehilangan besar itu ya, baik di kebakaran ataupun kalau waktu kebakaran saya justru bersyukur karena dulu nggak punya, tadi saya sudah sempat singgung, tahu-tahu Tuhan kasih, tahu-tahu Tuhan minta lagi, ya sudah gitu ya, toh masih ada sisanya gitu. Jadi saya bersyukur untuk sisanya ya. Tapi kalau yang setelah ke hipnotis itu, sekarang saya kalau ada ketipu atau hilang atau rugi, sudahlah, ini bukan milik saya, milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ya sudah gitu. Tapi kalau ada yang Tuhan izinkan saya kelola dengan baik. Tapi kalau Tuhan izinkan hilang ya sudah ya. Jadi apa yang membedakan hubungan kita sama Tuhan ya. Kalau hubungan kita sama Tuhan dekat, kita tahu semua itu dari Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan terjadi, ya kita tetap percaya kok. Buktinya sampai hari ini saya survive. Buktinya sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Jadi apa yang membedakan hubungan kita sama Tuhan? Iya, jujur tidak mudah sih kehilangan ya. Apalagi ya kalau saya mungkin kan sekarang ini langsung pada kesimpulan ya, di mana Bapak Ibu melihat saya bersukacita, antusias, berseri-seri, kehilangan, dan tetap bahagia. Tapi itu sebenarnya kesimpulannya, ya ada proses. Nah, cuma memang ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya pendek. Waktu saya kebakaran, itu terus terang pendek sekali. Bahkan hari itu kebakaran, itu dalam 2-3 hari, itu bukan cuma bangkit sih. Karena saya begini, waktu rumah saya kebakaran, itu rumah itu juga menjadi yayasan dan ada aulanya. Semuanya terbakar kecuali aula. Dan hari ini terbakar, besok itu saya mengumpulkan kira-kira ada 50-60 guru-guru TK se-Indonesia di tempat saya. Tapi karena kantornya terbakar, agenda saya terbakar, siapa datang naik pesawat apa terbakar, semuanya datanya habis. Jadi kami juga tidak memberitahu kepada tamu-tamu yang datang besok bahwa kami kebakaran. Ya. Jadi itu seru itu, karena ada yang marah-marah gitu. Kenapa kami belum dijemput? Kami di Terminal 1. Ya, tunggu ya, sopir nanti ke sana. Saya bilang sopir saya, kamu Terminal 1 dulu. Saya udah nunggu Terminal 2. Wah, itu pokoknya hari itu udah habis kebakaran, ada polisi, garis polisi, dimarah-marahin lagi sama orang. Itu kita dimarah-marahin, ya diem aja, tamu kita jemput, kita bawa ke lokasi. Lalu mereka bilang, Pak, kita pertemuannya di mana?
Singkat cerita, kita cari tempat sewaan, ada tempat sementara, lalu aula yang satu itu, makanya kenapa saya mau cabut garis polis line, ada satu ruangan yang saya masih bisa manfaatkan, jadi serba darurat itu. Tapi itu tamu-tamu itu datang itu baru tahu kita kebakaran itu, baru yang tadinya marah-marah itu sampai nangis-nangis minta ampun. Waduh, nah pokoknya seru banget tuh acaranya. Nah, itu prosesnya saya ingat ketika kami kebakaran itu singkat sekali saya bangkitnya. Yang terus terang saya agak lama itu waktu bangkrut. Itu benar-benar kami tunda. Jadi sebenarnya MLM itu sunset 2014-2015. Itu kami sudah mulai, kalau tadinya untungnya luar biasa, saya bilang, itu kerja sebulan bisa hidup 3 tahun. Itu mulai nyungsep 2014-2015. 2017 itu sebenarnya semua profit sudah tergerus untuk investasi portal online. 2018 itu kami udah megang-megang, karena ternyata bisnis online itu bakar-bakar duitnya luar biasa. Jadi sebenarnya 2018 itu kami sudah rugi. Dan kami butuh waktu 1 tahun untuk akhirnya mengambil keputusan menutup. Kenapa? Saya tidak siap mental untuk diomongi orang, perusahaannya tutup. Karena sebelumnya perusahaan ini kayak kebanggaan, pride kami. Kalau kami reuni, misalnya alumni Astra, karena dulu saya di Astra, boleh dikatakan yang sukses dan perusahaannya skala nasional, boleh dikatakan dari orang profesional, direktur, CEO, yang keluar buka usaha sendiri, data melaporkan hanya 10% yang berhasil. Karena dia hebat sebagai marketing, ternyata lemah di accounting. Jadi ketika orang itu sukses sebagai seorang CEO, sebagai seorang direktur, belum tentu sukses waktu usaha sendiri. Yang sukses usaha sendiri itu kebanyakan bapaknya pedagang, anaknya dagang. Nah, itu sukses malah 90%. Nah, maka itu seperti kebanggaan yang kalau saya harus tutup perusahaan, itu terus terang saya tidak siap mental. Padahal keuangannya makin ditunda, 1 bulan menunda saja, itu operasionalnya miliaran. Sehingga akhirnya benar-benar sebenarnya kami itu waktu saat tutup itu udah minus. Nah itu tidak mudah. Jujur itu proses yang tidak mudah. Cuma memang tidak kelihatan dalam arti ya orang taunya saya ini nggak ada sedihnya gitu aja, tapi ya soalnya kalau nangis nggak direkam. Ya, jadi kami pernah sedih, kami pernah stres gitu ya. Bahkan istri saya aja nggak tahu kalau saya stres gitu ya. Pokoknya tahu-tahu kadar gulanya naik aja, kan saya punya diabetes. Ya. Jadi kalau lagi gembira, tenang, gulanya bagus gitu ya. Makan teratur, olahraga teratur, gulanya tinggi, diam-diam lagi stres. Cuma saya nggak mau berbagi stres. Jadi ya taunya pokoknya gulanya tinggi. Jadi itu terus terang tidak mudah ya, bagi kami tidak mudah kehilangan. Kalau ada orang yang tadinya kekurangan lalu akhirnya takut kehilangan, itu saya paham. Karena memang sebenarnya miskin itu tidak enak sih. Ya, hidup miskin, dihina orang. Ya, saya kalau ingat tahun 90 itu saya ke gereja itu pulang gereja cari tebengan. Naik bus aja kita hemat. Ya, jadi diaken yang punya mobil gitu. Saya waktu itu punya teman namanya Pak Hadi David, dia punya rumah di Bintaro. Saya sebagai berdua jadi guru sekolah minggu di pinggir kuburan Kuningan Jakarta itu ada rumah bedeng, kami tinggal di situ 450.000 untuk 6 bulan. Pinggir kuburan Kuningan Jakarta, sekarang udah kegusur itu perumahan. Nah, tahun-tahun 90 itu saya diajak ke Bintaro oleh seorang diaken di gereja. Itu saya masuk Bintaro itu kayak bilang sama istri, kayak masuk surga ya. Lihat rumahnya bagus-bagus gitu. Jadi makanya terus terang juga sebenarnya kehilangan itu menakutkan sih. Maka sebenarnya kami juga tidak mungkin kehilangan habis-habisan karena ada rambu-rambu kehati-hatian. Jadi contohnya istri saya bikin rambu-rambu begini. Kamu bisnis boleh, dagang boleh, tapi rumah yang sudah ada tidak boleh diagunkan. Sehingga kalau toh akan habis, maka habis yang di rekening perusahaan. Tapi yang sudah menjadi aset, itu komitmen kita bersama untuk tidak diagunkan menjadi sebuah gambling bisnis berikutnya. Jadi sebenarnya ada yang kami jaga supaya kehilangan itu nggak sampai habis-habisan. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Jarod, saya bertanya lagi, ya ini dalam bahasa Inggris ya. Ini COVID adalah panggilan untuk kita semuanya, termasuk untuk tidak terluput juga untuk gereja.
bahwa perubahan apa yang Bapak pikir gereja harus adopsi pasca COVID ini, sehingga gereja harus lebih baik mempersiapkan untuk problem global berikutnya. Ya, ini COVID ini sebenarnya menurut saya latihan, ya, latihan bagi gereja. Kayaknya masa aniaya lebih susah lagi dah. Masa antikris lebih susah lagi. Dan masa aniaya, masa antikris, saya tidak tahu GGA ini ikut dogma yang mana. Ya, yang pasti gereja itu macam-macam dogma. Misalnya GBI, saya di GBI. Ya, GBI ini percaya, oh kita yang layak diangkat dulu, ya pengangkatan, baru ada aniaya. Tapi saya ini senang dengan Bapak Rohani yang membuat saya lahir baru, yaitu almarhum Yeremia Rim. Kak Yer itu dulu ngajari kita tuh masuk aniaya. Lalu kita berdebat, Kak Yer, kalau kita hidup sungguh-sungguh, kita suci, kita militan, kita layak dong diangkat. Ya, kalau layak diangkat ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu Tuhan berpikir kamu layak memimpin yang tertinggal. Kamu imannya hebat, leadership-nya kuat, antusias, optimis. Tuhan mungkin mikir kamu kayaknya diperlukan untuk memimpin yang tertinggal. Saya garuk-garuk kepala, saudara. Lalu saya debat lagi Kak Yer. Tapi kenapa Kak Yer mengajarkan kita masuk aniaya? Dia bilang begini, Jarod. Kita siapkan jemaat siap mengalami aniaya. Kalau ternyata tidak, mereka akan bersyukur. Daripada kita ajarkan mereka tidak masuk aniaya, taunya masuk, mereka murtad semuanya. Waduh, benar juga ya, lebih baik diajari begitulah. Maksud saya itu begini, kalau kita punya konsep yang masuk aniaya, maka sebenarnya COVID ini latihan kecil, gitu ya. Itu kalau dihubungkan dengan masa akhir zaman. Tapi kalau nggak dihubungkan, ya dihubungkan dengan ramalan akan ada COVID kedua yang lebih ganas segala macam, maka kalau saya tuh mikirnya begini, yang tidak terlalu jauh, ya, apa yang saya harapkan dengan gereja setelah COVID ini? Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksudnya, yang pasti menyempurnakan gereja. Tapi gereja sempurna itu juga gereja seperti gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula itu pusat kegerakannya ada di rumah-rumah, pada keluarga-keluarga. Tapi dulu kita nggak konsentrasi pada gereja keluarga, bahkan termasuk gereja-gereja yang awal-awalnya dulu, termasuk misalnya Kak Yer gitu ya. Dulu kan itu tahun 85 86 itu ada kegerakan namanya kegerakan gereja rumah. Lalu gereja sel. Lalu redup, hilang lagi. Coyonggi berkembang luar biasa. Wah, semua orang Indonesia belajar ke Korea, belajar sel group. Lalu Korea sendiri, Coyonggi sendiri, sel grupnya nggak sekuat yang dulu, dan jemaatnya berkurang banyak sekali. Jadi, padahal sudah terbukti lewat sejarah, ketika komunis mengambil konsep sel group, mereka berkembang. Ketika khilafah mengambil konsep sel group, mereka memuridkan secara radikal. Jadi pemuritan atau sel group adalah sistem Alkitabiah. Kegerakan di rumah-rumah adalah Alkitabiah. Gereja di rumah-rumah bukan cerita di Alkitab, tapi pola. Nah, kita sudah pandemi PSBB selama 3 bulan. Kalau Charles Duhigg mengajarkan Power of Habit, 3 bulan itu harusnya sudah membangun kebiasaan yang akan menjadi kebutuhan. Maka harapan saya sebenarnya, nanti kalau PSBB ini dicabut dan kita ibadah raya kembali untuk celebration, untuk perayaan, untuk fellowship besar, maka harapan saya ibadah rumah yang sudah dibiasakan ini tetap terus dijalankan. Tapi kalau kayaknya pada belum dijalankan nih, mungkin saya akan doa, Tuhan, perpanjang coronanya dulu Tuhan, karena mereka belum terbiasa ibadah di rumah-rumah. Jadi mungkin saya akan berdoa, Tuhan, tolong perpanjang coronanya banyak-banyakin lagi, biar orang pada beribadah di rumah-rumah, sampai jadi kebiasaan. Nah, kalau saudara nggak setuju dengan doa saya, ayo kita biasakan doa di rumah, nggak usah diperpanjang, kita sudah terbiasa. Tujuan Tuhan untuk gereja, salah satunya, pasti banyak. Pasti tujuan Tuhan untuk gereja itu banyak, tapi saya sebagai orang yang concern pada keluarga, saya yakin sekali tujuan Tuhan adalah membuat gereja kembali pada gereja mula-mula dengan pusat kegerakannya ada di rumah-rumah. Itu keyakinan yang saya yakin. Ya, kalau punya keyakinan berbeda, ya tidak ada apa-apa. Tapi saya punya keyakinan itu, saudara ya. Oke, pertanyaan berikutnya.
Pak saat ini yang Work from home. work from home sudah diminta Work from office. work from office. Ya. Namun karena saat ini kondisi saya sedang hamil, wah rupanya PSBB bikin ibu hamil ya. Haleluya, berarti mesra selama PSBB. Cinta berkembang, anaknya lahir. Oke. Namun karena saat ini saya hamil, suami saya tidak mengizinkan untuk bekerja karena saya dan suami bekerja di rumah sakit yang menjadi second liner rujukan. Saya sempat berpikir tidak enak dengan atasan saya karena karyawan yang lain bahkan sedang hamil juga masuk. Sebaiknya gimana respon saya? Suami saya berpendapat jika saya kena COVID pasti resikonya lebih tinggi. Waduh. Ya, ini saya nggak terlalu pinter kalau soal kesehatan nih, pengaruhnya pada janin bagaimana dan sebagainya. Ya, memang kita sebagai istri, ibu sebagai istri tunduk kepada suami, sebagai anak buah tunduk kepada atasan. Wah ini kalau menurut saya nggak. Dari sisi medis saya tidak bisa memberikan sebuah saran bagaimana apakah pengaruhnya pada janin. Tapi sebagai keluarga memang istri itu tunduknya pada suami, tapi tentu akan ada resiko pada pekerjaan. Ya, jadi mungkin kalau bisa dicari jalan tengah dalam arti begini, ya kalau orang sekarang bekerja pun kan pakai SOP ya, standar yang lebih. Nah kita ikuti bahkan mungkin extra mile lebih ketat lagi daripada yang seharusnya, misalnya begitu. Menurut saya itu bisa ada jalan tengah, karena sebenarnya juga kayak dari sisi yang hati-hati, banyak sekali yang hati-hati banget. Tapi ya kalau dipikir-pikir juga sebenarnya secara positive thinking-nya, begini sih, saya juga nanya orang, Pak, nanya ke dokter, kenapa sih sekarang ini Indonesia tiap hari nambahnya 1000, banyak banget gitu. Ya karena memang belakangan ini dalam 3 minggu terakhir ini ternyata jumlah yang dites itu makin banyak. Jadi penambahan jumlah itu juga karena yang dulu kan yang dites itu nggak sampai 200.000. Maka Indonesia yang terkena itu 18.000. Di Amerika dalam waktu yang sangat cepat mengetes 18 juta penduduknya. Maka yang terkena hampir 2 juta, 10%. Jadi kalau Indonesia selama ini sedikit, itu karena memang nggak dites. Atau yang dites sedikit banget. Ya, cuma 200.000. Makanya di Afrika itu ada yang Anda lihat di daftar gitu, wih nggak kena nih gitu. Bukan nggak kena, nggak dites. Jadi kalau di Indonesia ini sekarang naik nih, tiap hari ribuan, 800, 1000, 800.000. Karena memang banyak yang dites. Tapi kalau banyak yang dites, dampaknya apa? Persentasi kesembuhan itu menjadi tinggi, dan persentasi kematian jadi rendah sekali. Makanya di Amerika itu angka kematiannya sedikit sekali. Karena tesnya masif, maka yang meninggal bahkan mungkin sekitar 1-2% saja. Sedangkan Indonesia masih 5-6%. Tapi begitu yang dites tambah banyak, maka ternyata juga sebenarnya banyak banget orang itu OTG. OTG itu tanpa gejala. Kalau tanpa gejala artinya apa? Ya virus itu nggak sakti-sakti banget. Banyak orang kena nggak ada gejalanya gitu kan? Atau berarti kita tuh hebat banget. Imun kita banyak orang Indo imunnya kuat banget. Begitu dites ternyata positif, masuk pasien, tapi sembuh. Jadi kalau kita berpikir ya secara positif ternyata imun kita lumayan kuat. Bahkan kemarin Pak Daniel Alexander bercerita, di Nabire itu dites cukup banyak, belum ada satu orang penduduk Papua pun yang positif. Yang positif itu yang pendatang dari Jawa. Jadi kan memang ada beberapa orang atau suku yang memang kita nggak tahu kenapa, tapi de facto imunnya cukup kuat. Nah kalau Indonesia ini sebenarnya dengan 270 juta itu sekarang dengan 38.000 pun juga sebenarnya presentasinya masih kecil. Jadi mungkin ini dari satu sisi gitu ya, kita harus hati-hati sekali dengan SOP kesehatan, tapi dari satu sisi juga mungkin kita tidak perlu ketakutan ya. Yang penting selama kita jaga kesehatan, maka mungkin kita berani beraktivitas. Saya kemarin juga tadinya apalagi pernah kena gejala gitu ya, ada unsur ketakutan. Kalau dulu tes sekalian positif malah yakin kebal, tapi karena nggak tes jadi ya. Tapi begitu kemarin nyoba syuting di MNC udah 2 kali ya, ke MNC TV. Begitu saya syuting begitu ya begitu saatnya syuting cabut kan maskernya gitu. Cabut masker ngobrol lupa deh deket-deketan. Jadi sempat beberapa waktu itu kayak lupa kalau ada, jadi begitu
Ya nggak ada apa-apa. Pergi lagi, syuting lagi, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya saya tuh sekarang syuting keluar rumah saya udah 4 kali gitu ya. Ya ternyata ya puji Tuhan nggak ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi itu membuat kayak takutnya mulai makin hilang. Jadi ya ibu dirundingkan aja dengan atasan dan dengan suami. Pertanyaan terakhir. Oh bukan pertanyaan, waktunya 15 menit lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Ya Pak Jarod, ini ada pertanyaan masuk dari Facebook ya. Jadi saya bacakan ya Pak. Ya. Mohon izin bertanya jika waktunya ada dari Pak Bing. Pada saat suatu area alami kemunduran ekonomi, saya lihat ada orang-orang yang dapat memanfaatkan situasi sulit menjadi sukses. Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman Bapak yang telah melewati siklus suatu usaha, apa advice Bapak dalam hal cara mengidentifikasi momen? Ya, maksudnya momen yang bagaimana itu? Untuk bisa menjadi opportunity usaha. Misalnya, ada teman yang menyampaikan bahwa kita coba menjadi solusi untuk problem orang-orang yang mengalami hal sulit dalam hidupnya. Ya, jadi mana momen yang bisa dijadikan opportunity, ya. Misalnya selain sikap, logika, emosi yang mesti terkontrol serta iman yang mesti dipercaya. Setiap masalah adalah peluang. Setiap masalah adalah tantangan. Setiap masalah adalah sebenarnya opportunity, tak peluang. Jadi sekarang ini di mana-mana tutup, orang susah beli barang, jual barang menjadi opportunity. Jadi setiap masalah itu adalah peluang dan kesempatan. Yang penting kita rajin dan mau melakukan apa saja. Jadi kita memang sebenarnya ya tentu selain doa dan berkat ya, tapi kita bisa melihat yang pasti. Tapi kebutuhan itu tentu kebutuhan yang realistis ya. Kalau sekarang ini kan misalnya tiket ya pasti jualan tiket nggak laku gitu ya. Tapi kalau makanan, makanya saya bilang makanan kebutuhan pokok udah pasti laku. Ya, karena orang nggak bisa berhenti makan. Sekuat-kuatnya puasa dengan minum begitu 40 hari orang masih nggak akan mati. Ya, orang puasa tidak makan tapi minum 40 hari. Orang tidak minum maksimum 3 hari. Jadi makan minum pasti dibutuhkan. Kalau pakaian ya sekarang mungkin ya butuh waktu ya. Sekarang ini orang nggak banyak pergi gitu ya, paling Zoom gitu ya. Ya paling nggak kalau beli jual baju pun gitu mungkin cukup baju atasan ya. Baju bawahan nggak laku. Kenapa? Atasnya batik. Jangan suruh saya berdiri loh ya. Kalau saya berdiri ntar kelihatan pakai kolor. Jadi kostum pendeta era Zoom gitu, wah pakai jas kan. Tapi ada orang yang motret dari samping, dari kakinya kelihatan pakai celana pendek. Teman-teman saya juga ada yang foto full gitu. Kenapa lu pakai celana pendek? Nah kan nggak kelihatan, yang kelihatan cuma separuh gitu. Nah kenapa lu upload ya? Ya buat bahan-bahan aja ketawa-ketawaan gitu. Jadi ya itu sebagai contoh saja bahwa tidak semua produk itu dibutuhkan ya. Tapi kosmetik ya orang pasti mau dandan depan kamera Zoom misalnya. Tapi yang tadi saya bilang tadi dalam presentasi tadi saya ya ada sayur, ada buah, ada makanan, ada kebutuhan sabun, ya, desinfektan. Tapi kalau mungkin sekarang desinfektan sudah jenuh. Tadi saya bilang kalau misalnya kayak sabun ini kalau misalnya krisisnya ini berkepanjangan, mungkin di level yang bawah bahkan sabun bermerek aja mungkin nggak sanggup beli. Gimana kalau jualan sabun cair gitu ya? Jadi sabun yang literan itu ya kan orang yang jual bahan kimianya juga stoknya juga banyak banget. Jadi kita melihat peluang di level kita masing-masing. Tentu orang yang skalanya bisnis bisa melihat masalah-masalah bisnis dan yang pasti adalah menjual jasa. Jasa untuk perumahan berbeda, jasa untuk bisnis berbeda, tapi biasanya kita akan melihat di dunia kita masing-masing apa yang kebutuhan saat ini yang kita bisa penuhi. Nah, ada untungnya juga banyak orang malas gitu, jadi yang rajin bisa hidup. Atau ada untungnya juga orang yang lain nggak mampu sesuatu. Tapi menurut saya memang hari-hari ini kita perlu berpikir yang skala kecil ya. Karena mau skala besar juga risikonya terlalu besar. Kecuali memang yang memang bisnis yang kayak misalnya waktu itu orang dengan segera bikin masker, dan segera bikin desinfektan dalam skala industri. Tapi kalau menurut saya untuk
porsi jemaat secara keseluruhan, kita mulai berpikir bisnis, industri, rumah tangga. Tapi ini adalah kita punya pengharapan sebagai cikal bakal nantinya untuk dibesarkan. Karena memang keadaan yang memaksa ini kadang-kadang membuat kita bisnis yang mampu kita tangani. Itu artinya core bisnis menjadi sesuatu yang kita ada passion, ada kemampuan. Yang ketika keadaan baik nanti bisa dilipat gandakan. Tapi sebenarnya semua masalah itu peluang. Dulu saya waktu pertama kali masuk di Astra, lalu setahun 2 tahun kemudian, ya ini banyak divisi gitu ya, banyak masalah gitu. Ternyata masalah aja itu pekerjaan bagi orang yang memang attitude-nya problem solver. Saya ini orang yang senang ketemu masalah, ya, dan senang menyelesaikan masalah. Jadi orang lain kalau punya masalah itu stres, saya itu bergairah gitu. Ternyata orang yang problem solver itu gajinya lebih tinggi. Karena yang lain stres, kita nggak stres. Jadi kalau ada orang punya masalah, saya itu dengar masalah itu, otak saya itu jering, ide, lalu bisa kayak nasihat, dan punya kepuasan kalau nasihat itu pas. Gitu. Jadi bagi saya itu kalau lihat, nah ini juga, maka masalah pun bagi orang lain, bagi saya adalah sebuah peluang lagi. Tapi menurut saya ini sangat customized, sangat masing-masing Bapak Ibu lihat dunianya masing-masing, lihat lingkungannya masing-masing, ada kebutuhan apa yang bisa terlihat, yang saya sanggup penuhi, nah itu peluang. Ya. Tapi tentu peluang ini kan ada, misalnya gini, wah orang lain juga sudah, berarti ada saingan, perlu dipetakan. Tapi ya melangkah aja. Ada yang jual sambal, ada yang jual duren, ada yang jual jasa, ada orang yang punya duit, tapi takut ke mall, takut ke modern market. Modern market sudah dibuka dengan aturan jarak, tapi dia masih takut. Nah, itu tinggal di komplek ada 200 rumah gitu, ada 50 orang yang takut, itulah pasar kita untuk belanjain mereka. jadi sebenarnya hampir apa saja itu bisa menjadi peluang ya. Masalah adalah peluang bagi orang yang nekat ya. Kita nekat, kita miskin, kita tidak punya duit, kalau nggak kerja nggak mati. Nah, tapi kalau yang punya duit ya mungkin jangan nekat ya, Pak, saldo saya banyak Pak, saya mau nikmati aja lah, cari aman, nggak usah cari-cari peluang dah ya, nggak apa-apa ya. Memang yang hari-hari ini yang punya duit banyak nih, simpen aja dulu. 6 bulan lagi, setahun lagi, harga properti lebih hancur lagi, Anda borong itu properti yang lagi jangan sekarang, ini orang masih belum terpepet banget. Nunggu setahun lagi, itu mungkin bisa sepertiga dari sekarang. Perkiraan orang hancurnya akan habis-habisan. Jadi kalau sekarang orang yang kaya sekarang nanti akan menjadi amat sangat kaya. Tapi bicara orang yang ada masalah, saatnya sekarang kita hidup dari bawah, mau bekerja apa saja, kita rajin, nggak boleh malu, nggak boleh gengsi. Maka firman Tuhan tadi berkata, cukupkan dengan yang ada, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Kalau bagi saya, sekarang ini saya hidupi, saya mau melakukan apa saja, Tuhan pasti menyertai. Ya, Tuhan memberkati. Ya, amen. Ini luar biasa Pak Jarod, thank you so much. Saya percaya sharing tadi telah sangat membekali dan memberkati saudara-saudara pada malam hari ini. Jadi ini juga mengkonfirmasi di GGA kita ada bisnis komunal, ya kita mengajak seluruh jemaat untuk melihat what do you have in your hands, dan kita kemudian jadi komunitas yang saling menolong. Kita endorse produk yang dikerjakan dari rumah-rumah, dan banyak jemaat yang sudah mulai belajar berenang di tengah badai. Saya bilang, dari water terapan, berenang, tapi harus bisa nanti sampai di seberang sana, itu jangan tenggelam di tengah-tengah. Ya. Nah, sharing yang sangat terbuka dari Pak Jarod tadi telah sangat memberkati kita. Itu akan jadi pembekalan supaya Pak Sutri bisa menjadi pasangan yang tangguh di tengah-tengah krisis ini. Ada resources yang Pak Jarod share untuk kita bisa miliki menjadi materi pembelajaran untuk bisa tangguh di rumah-rumah. Ya, Pak Jarod ada slide-nya mungkin dari panitia bisa dimunculkan the resources yang tersedia. Iya, dari panitia aja. Saya filenya belum tak siapin, malah tadi tak kirim tapi saya belum siapin di sini. Oh, oke. Okay. Kalau ada di sana boleh. Ada. Oke, itu dia. Iya. Jadi ada buku-buku yang ada di Tokopedia, di platform-platform online disediakan ya. Kalau gereja sudah buka, ya ini di gereja juga ada, di GGA, di bookstore-nya ada. Tapi kalau sekarang
gereja belum buka, maka bisa di Shopee, di Bukalapak. Tapi kalau yang dari luar negeri bisa di Google Play. Ini jadi sekarang sebenarnya iOS juga udah bisa. Tadinya cuma Android, jadi e-booknya juga bisa di-download. Jadi semua buku kalau yang e-book hanya 25.000, kalau yang cetak 50.000. Jadi sekarang buku-buku saya sudah bisa di-download untuk e-booknya. Kalau ini buku cetaknya, maka di platform hampir semua platform ada. Bukalapak, Shopee, Tokopedia, itu semuanya ada. Oke, Tuhan memberkati. Wah, ini keren banget. Ternyata ini yang sedang saya tunggu-tunggu sebetulnya, bahwa ada buku-buku rohani yang tersedia dalam bentuk e-book. Karena hari gini, ya kalau mau kirim-kirim buku juga mungkin bisa agak sedikit kendala. Kita belum ada ibadah face-to-face, tetapi kalau Anda mau pesan buku-bukunya bisa kontak ke Live Bookstore. Kalau memang lebih comfortable untuk dapatnya e-book, tadi seperti Pak Jarod katakan, di berbagai platform sudah tersedia. Monggo silakan aja langsung bisa download ya. Ini sudah tersedia di banyak platform untuk e-book ya. Alright. Malam hari ini kita akan wrap up this sharing yang telah sangat membekali dan memberkati kita semua. Pastor Indri ada di sini, and Pastor Indri akan berdoa untuk memberkati dan merilis kita malam hari ini. Pak Jarod, thank you so much. Ibu Esther, Pak Jarod, Ibu Esther juga. Thank you. Iya, Ibu Esther mungkin masih ada di sekitar situ, Pak. Belum langsung kemana-mana. Thank you loh, sudah mendampingi sharing. Ada di sini. Ini kita di kamar ini. Yeah, and congratulations on the wedding of your daughter too. Okay, thank you. Luar biasa. Mengharukan weddingnya. Iya. Silakan, Mem. Mari kita satu dalam doa yang kita berkati Pak Jarod juga dan pelayanannya dan kesehatannya. Terima kasih Bapak untuk suatu penjabaran yang secara terbuka dari firman-Mu. Kami mendengar jalan-jalan-Mu. Kami mendengar cara-Mu untuk mengeluarkan karakter Kristus di dalam diri kami, Tuhan. Seperti tangisan daripada Rasul Paulus, supaya dia mengerang sampai rupa Kristus ada di kami. Amen. Biarlah masa kesulitan ini, kami tidak bergumul dengan hak kami, tapi kami mau bergumul dengan Tuhan seperti Yakub di Sungai Yabok, seperti Yunus di perut ikan, Tuhan, supaya kami ketemu Tuhan dan menjadi saluran berkat-Nya, agar berita keselamatan justru di saat seperti ini akan didengar oleh semua orang yang tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Tuhan, berikan pada kami pengertian mengenal karakter-Mu yang tidak pernah berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, selamanya. Kami tidak pegang apa yang kami mau. Kami pegang karakter Kristus. Itu andalan kami. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, dari dulu, sekarang, selamanya tetap sama. Dan biarlah karakter kami diproses, Tuhan. Dan seperti Ayub, akhirnya dia melihat Engkau muka ke muka. Selama ini kami yang makan dari kerohanian orang lain, ini saatnya kami mengalami Yesus, sehingga rohani kami pun bertumbuh dewasa. Yes. Inilah saatnya Tuhan, Kau akan memiliki anak-anak-Mu, dari teknon-teknon akan menjadi wios-wios. Ini musim pendewasaan rohani, yang terjadi di seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Saat kami lemah, kuasa-Mu sempurna. Biar kami mengalami itu Tuhan, Yes. supaya firman itu betul-betul menjadi daging kami. Firman menjadi manusia di dalam hidup kami. Kami tidak menjadi penggemar khotbah, tapi kami menjadi firman yang hidup. Amen. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan kembali bagi-Mu. Kami berkati Pak Jarod dan kesehatannya, dan ceria dan sukacitanya yang bisa menular Tuhan. Bagi orang-orang pragmatik dan melankolis bisa berjalan bersama sanguin-sanguin di masa sulit ini. Dibutuhkan banyak sanguin Tuhan. Kami bersyukur untuk perkawinan mereka yang indah selama 30 tahun ini karena pemahaman jalan pikiran Tuhan. Amin. Juga kami berkati putra-putrinya dan anak mantunya yang di Singapura. Kami berkati mereka agar mereka bisa menjadi bintang-bintang kebenaran Tuhan di akhir zaman ini untuk generasi milenial Tuhan. Yes. Kami berikan ucap syukur di dalam nama Yesus, dan kami berkati seluruh jemaat Gereja Generasi Apostolik juga dengan hikmat Allah yang ada di Pak Jarod, dan juga berkati semua
teman-teman online di Facebook, Tuhan. Dan berkati mereka dengan hikmat Allah semakin kaya di musim seperti ini. Hormat pujian hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. 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 Pastor. Thank you, Pastor. Everything. Bye, Tiara. Good to see you joining